Shalom, selamat malam. Saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Ini adalah hari yang ketujuh di mana kita memasuki bulan Desember ini dan kita memperingati hari lahirnya Juru Selamat kita di tengah-tengah pandemi. Haleluya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saudara, ini adalah Natal yang unik. Kalaupun kita merayakan Natal dengan cara yang unik, karena Yesus pun hari itu lahir dalam situasi kondisi yang kita sebut juga unik, ya. Saudara, saya sangat bersuka cita malam hari ini kita masih tetap bisa bertemu dalam program Inspirasi Natal. Saya selalu berdoa saudara-saudara ketika saya sampaikan firman Tuhan, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan sehingga saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, bahkan diberi semangat yang baru. Haleluya. Terutama di masa-masa pandemi ini, saudara-saudara bisa terinspirasi dan bisa mengambil satu step atau mungkin 2 atau 3 hal yang bisa saudara-saudara lakukan sehingga saudara bisa berdampak di tengah-tengah pandemi ini, khususnya di bulan Natal ini. Sekali lagi saudara, saya tidak memberhalakan bulan Desember, kapan saja pun kita bisa berbuat baik. Haleluya. Hari ini kita akan memasuki satu tema saudara, yaitu kugenapi firman Tuhan. Kugenapi firman Tuhan, ya. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dalam renungan sebelumnya kita belajar penggenapan firman Tuhan. Hari ini masih dalam konteks menggenapi firman Tuhan, tapi saya tambahkan menggenapi firman Tuhan. Karena apa? Yang mau saya tekankan di sini adalah bagian kita yang menggenapi firman Tuhan itu. Haleluya. Sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat perlindungan-Mu ya Tuhan sepanjang hari, sehingga malam hari ini kami boleh bersuka cita belajar firman Tuhan. Kami mensyukuri buat perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, sehingga kami dalam keadaan sukacita pada malam hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang membimbing kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya ada di bawah kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar firman Tuhan tentang kugenapi firman Tuhan. Kalau dalam renungan sebelumnya saya tekankan penggenapan firman Tuhan. Saya berbicara tentang kedaulatan Tuhan dan juga berbicara tentang kehendak bebas manusia. Kali ini kita masih tetap belajar dari Yusuf, ya. Bagaimana Yusuf itu menggenapi firman Tuhan dalam hidupnya. Ya, kita akan melihat dari pasal yang kedua ayat 13 sampai 15 dulu kita baca ya. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya digenapi firman Tuhan oleh Nabi, "Di Mesir kupanggil anak." Saudara-saudara, kita melihat di sini ada satu proses yang memakan begitu luar biasa, yaitu ketaatan Yusuf. Saudara masih ingat ketika saya berbicara the ultimate obedience, ya, ketaatan penuh. Kalau dalam
dalam pasal yang pertama kita melihat ketaatan Yusuf itu adalah dia tidak bersetubuh dengan Maria. Dia menjaga dirinya, dia menjaga kekudusan. Sehingga firman Tuhan itu digenapi, yaitu Maria masih sebagai anak darah yang perawan melahirkan Yesus Kristus. Sehingga Yesus tidak dicemarkan oleh hawa nafsu manusia. Dan di sini dilanjutkan lagi, masih ini bagian daripada ketaatan Yusuf. Malam itu saudara, mereka berusaha mencari tempat. Tidak ada tempat yang cocok bagi mereka. Tidak ada orang yang mau menerima mereka. Sehingga pada saat itu hanya ada kandang domba. Dan Yesus lahir di situ. Kehadiran orang Majus ini membuat Herodes marah, membuat Herodes gelisah. Dan Herodes pun percaya dengan orang Majus ini. Sekali lagi saya katakan orang Majus ini orang terhormat. Mereka adalah orang pintar. Ketika mereka menceritakan perjalanan mereka Herodes tahu bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi. Itu sebabnya apa yang dia lakukan, saudara? Kalau kita lakukan, baca dia 16 sampai 17, dia membunuh semua, ya. Kita baca 16 ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem sekitar, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang didapatkan dan diketahuinya dari orang Majus itu. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, saat itu Herodes marah. Dia tahu dia diperdaya. Ya memang tadinya dia juga mau akal-akalan sama orang Majus. Tapi sekali lagi saudara, bahwa orang Majus ini mereka adalah orang pintar. Tidak terlepas juga tentu ada pimpinan Roh Kudus di situ, ada kendali Roh Kudus di situ. Yang mau kita lihat di sini adalah, yang mau sampaikan di sini, baru saja saudara, baru saja Yesus lahir, baru saja Yesus lahir, ya, baru saja Yesus lahir. Kemudian mereka sudah berusaha mencari tempat lahir, karena malam itu juga Tuhan perintahkan kepada Yusuf supaya Yusuf pergi ke Mesir. Yusuf pergi ke Mesir. Lagi-lagi saudara, ini semua bagian daripada rencana Tuhan supaya firman Tuhan digenapi, yaitu dikatakan dari Mesir kupanggil anak. Kalau kita bisa melihat proses ini semua supaya semua digenapi janji. Apa yang bisa kita pelajari? Pelajaran yang pertama, saudara, bahwa semua proses yang terjadi dalam hidup kita ini, itu semua supaya digenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya malam ini berbicara tentang kugenapi firman Tuhan. Bagaimana kita menggenapi firman Tuhan itu? Yaitu ketika kita taat. Taat seperti Yusuf ini. Meskipun saat itu mungkin dia capek, letih, baru saja mungkin istirahat, tapi Tuhan berfirman pergi. Demi keselamatan Maria dan Yesus, dia taat. Dia pergi. Demikian juga kita dalam hidup kita, dalam proses hidup kita ini, Tuhan mengizinkan kita melalui proses-proses. Dan ketika Tuhan berfirman, ada firman Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan itu. Dengan demikian kita menggenapi firman. Kita lanjutkan lagi pembacaan kita di ayat yang ke-19 sekarang. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka hendak membunuh
karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah terdengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sekali lagi saudara, saya melihat di sini situasi politik pada saat itu yang dialami oleh Yusuf pada saat itu. Ya, dia berangkat ke Mesir, kemudian saat itu Herodes sudah meninggal, kemudian Arkelaus saat itu menjadi raja menggantikan Herodes, ayahnya itu. Kemudian Yusuf merasa takut sehingga dia pergi ke Nazaret. Dan itu adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan. Yang kedua yang mau saya tegaskan saudara, seringkali situasi dan kondisi hidup kita itu Tuhan izinkan itu sebagai proses penggenapan firman Tuhan. Ya, kalau yang pertama tadi saya tegaskan itu adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan dalam setiap proses hidup itu. Yang kedua yang mau saya tegaskan di sini adalah proses hidup itu adalah bagian daripada penggenapan firman Tuhan. Lagi-lagi saudara, saya mau katakan, Yesus saat itu lahir bukan dalam kondisi yang situasi yang diharapkan oleh Maria, bukan dalam situasi dan kondisi yang diharapkan oleh Yusuf. Kalaupun kita merayakan tahun ini adalah merayakan Natal dengan kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita karena kondisi pandemi ini. Saya percaya saudara, saya dan saudara kita mau berkumpul bersama-sama, bersuka cita, memuji Tuhan, merayakan Natal, kemudian melakukan serba itu adalah yang kita mau. Tapi tahun ini, ya khususnya kami di Banten dan mungkin beberapa daerah lain, semuanya dibatasi. Kalaupun itu pun terjadi, saudara ingat Maria, Yusuf, ketika Yesus lahir, mereka pun dalam kondisi yang kita melihat ada proses yang tidak enak. Ini adalah justru membawa penggenapan firman Tuhan. Sekali lagi, proses yang tidak itu adalah membawa penggenapan firman Tuhan. Tadi yang pertama saya tegaskan, dalam penggenapan firman Tuhan ini kita perlu taat seperti Yusuf. Kita bisa melihat ketaatan Yusuf di sini. Dia taati semua firman Tuhan. Kalau dalam sebelumnya kita belajar di ultimate, maka kelanjutan ketaatannya itu adalah dia taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa melihat di sini dia tidak hanya taat sampai membawa kepada Mesir, sampai lahir saja, tapi bahkan sampai ke Mesir, sampai Nazaret, dan semua itu adalah penggenapan. Itu sebabnya yang kedua tadi saya tegaskan bahwa setiap proses hidup kita itu adalah bagian daripada penggenapan rencana Tuhan. Itu sebabnya ada tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Maka saudara, bagaimana kita menggenapi firman Tuhan dalam hidup? Mari yang pertama kita taat dalam setiap proses-proses hidup ini. Meskipun tidak enak. Masa pandemi tidak enak, mari kita tetap taat pada firman Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa setiap proses hidup ini adalah proses di mana penggenapan firman Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur dalam setiap proses hidup ini. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita menggenapi firman Tuhan? Ada satu firman Tuhan yang tertulis, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka kita bisa mempraktekkan mengucap syukur. Sekalipun kita bernatal di tengah-tengah pandemi, kita bersyukur. Karena apa? Ada pasti rencana Tuhan yang kita belum pahami saat ini. Mungkin di depan baru kita pahami. Tapi sekalipun demikian, kita punya pengharapan
bahwa masa pandemik ini pun mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada kebaikan-kebaikan yang bisa akan kita lihat. Tadi mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, saudara, yaitu bersukacita senantiasa. Bagaimana kita menggenapi firman Tuhan senantiasa? Mari kita bersukacita. Ya, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang sulit, kita tetap bisa bersukacita. Saudara bisa lihat di inspirasi di tengah-tengah pandemi. Ada temanya adalah bersukacita di tengah pandemi. Dan ada dua ayat yang mau saya tegaskan dalam masa-masa pandemi ini. Karena saya menyadari, saudara, pandemi ini bukan masa yang enak, masa-masa yang sulit. Ada satu perikop yang mau saya tegaskan, tapi ada dua ayat ya. Saya sudah, yaitu kita boleh buka Alkitab kita dalam Galatia. Nanti saya jelaskan kenapa saya menekankan ini ya. Tapi kita baca terlebih dahulu ya. Ayat yang kedua, bertolongan-tolonganlah menanggung bebanmu. Dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Saudara, di sini dikatakan bertolong-tolongan, kemudian berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Saudara, mari kita membuka mata. Kita harus mengakui bahwa di masa pandemi ini, kita semua terdampak. Tapi tentu dampaknya itu berbeda-beda. Ada yang sangat terdampak, ada yang terdampak sekali, ada yang terdampak banget. Ibaratnya kena bencana, mungkin kerusakannya berbeda-beda. Dampaknya berbeda-beda. Tapi mari kita buka mata hati kita. Coba kita melihat sekitar kita. Yang pertama-tama, saudara-saudara seiman kita, adakah mereka yang berkekurangan? Adakah mereka yang kesulitan yang ada di sekitar saudara? Saudara tidak perlu, kecuali saudara tinggal di Tangerang, nggak apa-apa cari di Tangerang. Gak usah jauh-jauh, lihat di sekitar saudara, saudara seiman kita. Kita memang dikatakan tidak boleh diketahui orang perbuatan baik kita. Ya kan? Tapi maksud saya, kita bukan mau menceritakan perbuat baik dalam konteks ini. Tapi kita mau menggenapi firman ini, itu bertolong-tolongan menanggung beban. Tidak harus semua. Saya mengakui saudara kesulitan, saya pun kesulitan. Tapi setidaknya kita masih bisa berbagi dari kesulitan. Tidak selalu karena banyak. Saya selalu, yang saya kembangkan dalam masa pandemi ini, tidak selalu karena banyak. Tapi saya mau taat. Kalau banyak, saya akui saya tidak mampu. Saya juga orang yang sangat terdampak. Tapi kalau ada yang saya punya dan ada kesempatan, saya kasih. Sekali lagi, bukan karena nominalnya. Di sini dikatakan kepada semua orang, terutama seiman. Jadi saudara-saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, malam hari ini kita diingatkan. Ya, kalau Yusuf, ya, dia menggenapi firman Tuhan lewat ketaatannya. Tentu kita pun menggenapi firman Tuhan lewat ketaatan kita. Kita mau belajar taat seperti Yusuf. Karena apa? Dalam proses-proses itu, proses hidup ini, ketika kita taat, demikianlah firman Tuhan digenapi hidup kita. Dan kita tahu, saudara, bahwa masa pandemik ini pun ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Saat ini mungkin kita belum pahami sepenuhnya, tapi mari kita gunakan kesempatan ini untuk melakukan firman Tuhan.
Mungkin saya bertanya, kenapa saya terlalu menekankan perbuatan baik? Ya karena itu juga firman Tuhan. Ya, dan perbuatan baik, lewat perbuatan baik kita itu, orang lain bisa memuliakan Tuhan. Kalau mengucap syukur dalam segala hal itu secara personal. Bersukacita dalam segala hal itu secara personal, tentu orang lain bisa melihat juga. Tapi mereka nggak bisa merasakan. Nah, kasih kita itu bisa dirasakan orang ketika kita memberi. Sekali lagi saya sudah ingatkan saudara, kita menolong orang bukan karena jumlah. Saya boleh bersaksi sedikit. Saya ditolong oleh saudara seiman. Nilainya ya mungkin bagi orang itu ya kecil gitu. Tapi saudara tahu, pemberiannya saat itu nominalnya secara nominal kecil, tapi bagi saya sangat besar. Karena apa? Karena membantu saya pada saat itu. Karena itu yang saya butuhkan saat itu. Nah, lagi-lagi yang membuat saya bersuka cita, saya tidak menyangka. Nah, saya rasakan itu saudara. Itu sebabnya saya juga belajar. Sekali lagi, bukan karena nominal. Saya pun memberi bukan karena nominal. Tapi ada sukacita. Seperti yang saya sudah saksikan di renungan pagi, saudara. Saya sampaikan malam ini. Saat itu nominalnya ya bagi saya hanya sekali makan ya, untuk makan diet saya tentunya. Ya, saudara bisa estimasi jumlahnya berapa. Ketika saya berikan itu kepada pemuda dan dia cerita kepada suaminya, saya melihat ada satu kegembiraan, saya melihat ada satu sukacita. Dan saya mau katakan ada sukacita tersendiri ketika saya melihat mereka berbahagia seperti itu. Dan saya yakin saudara kita yang memberi pun yang saya saksikan, saya sangat bersuka cita. Dia pun ketika mendengar kesaksian ini pasti akan bersuka cita. Sekali lagi, bukan karena nominal. Saudara, sekali lagi kalau kita mau bertolong-tolongan, bukan karena nominal, tapi itu akan nilainya sangat besar, khususnya di tengah-tengah pandemi. Itu sebabnya inspirasi Natal ini, saudara, menginspirasi kita, membuat impact-impact kepada orang-orang yang ada sekitar kita melalui perbuatan. Amin, saudara-saudara. Amin ya. Puji Tuhan, malam hari ini kita belajar bagaimana kita menggenapi firman Tuhan. Tadi saya jelaskan ada dua prinsipnya. Yang pertama, kita mentaati firman Tuhan dalam setiap proses hidup yang kita lalui sama seperti Yusuf. Yang kedua, setiap proses-proses hidup itu ya kita harus percaya bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur dan harus bersuka cita. Dan sebagai aplikasinya, mari kita berbuat baik. Mari kita genapi bertolong-tolongan ini khususnya dengan saudara seiman dan juga kepada semua orang. Ya, sekali lagi bersuka cita dan mengucap syukur itu untuk kita secara pribadi supaya orang lain bisa merasakannya. Mari kita berbuat baik selagi masih ada perbuatan baik itu. Itu saja yang sampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita malam hari ini. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, supaya kami menggenapi firman Tuhan. Tuhan, kami belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf taat dalam proses ya Tuhan, penggenapan firman Tuhan itu. Biarlah kami juga belajar taat seperti Yusuf. Dan biarlah juga kami mengerti bahwa dalam proses hidup kami ini, segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah kami Tuhan belajar mengucap syukur dalam segala hal. Belajar bersuka cita dalam segala hal. Dengan pertolongan Roh Kudus. Secara khusus Tuhan, kami mau menggenapi firman Tuhan, yaitu bertolong-tolongan khususnya kepada saudara seiman. Berbuat baik kepada semua orang selagi masih ada kesempatan.
Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semua mau menggenapi firman ini, yaitu bertolong-tolongan dan berbuat baik. Bukan karena nominalnya, tapi biarlah kami mau menolong orang lain karena tulus dan sukacita. Karena dengan demikianlah kami menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara bagi kami masing-masing. Biarlah kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan buat perayaan Natal. Selama Desember ini kami berdoa biarlah perayaan Natal sebenarnya ini semua berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan berkarya, biarlah Tuhan campur tangan. Kami berdoa buat setiap pemerintahan yang ada di dunia ini. Biarlah semuanya terlibat dalam andil menjaga pengamanan Natal selama perayaan Natal ini ya Tuhan. Kami percayakan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami ini, Indonesia ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan menggunakan, memakai para aparat, para pemimpin kami, bahkan seluruh aparat negara ini bisa bersatu menjaga keamanan selama perayaan Natal ini. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami umat-umat Tuhan selama Natal ini, biarlah kami berbuat baik kepada siapapun selama masih kami bisa berbuat, bukan karena nominal, tapi karena ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini ya Tuhan, doa kami yang singkat ini kami percayakan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah sebelum kami beristirahat malam hari ini, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah terlibat dalam program Inspirasi Natal di tengah pandemi. Bagi Bapak Ibu yang diberkati malam hari ini, silakan tuliskan berkat rohani apa yang saudara-saudari dapatkan dalam program sudah ini di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang berkati, silakan tekan tombol share-nya, bagikan via WA, Facebook atau via sosial media lainnya supaya semakin banyak orang yang terinspirasi dan diberkati. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menyaksikan program ini dan belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya supaya apabila saya mengupload video pengajaran firman Tuhan, Bapak Ibu bisa mengikutinya tanpa ketinggalan. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, terima kasih banyak. Selamat Natal bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.